Halo, apa kabar semuanya? Eh, Kenalkan, saya Kevin, kembali lagi. Di sini kita bakal ngebahas tentang Microsoft Excel di bagian conditional formatting. Nih, di bagian ini juga kita memakai file latihan yang seperti di layar, dan file ini udah disematkan di Google Drive yang linknya sudah ada di deskripsi. Oke, gitu aja. Untuk conditional formatting ini sangat berguna juga ya di dalam Excel sendiri, karena ini merupakan suatu fitur di dalam Excel itu melakukan kondisi-kondisi format secara otomatis menurut kondisi yang diberikan user kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau kalau misalnya kita melakukan formula itu kan hasilnya itu value, berapa nilai di dalamnya, berapa angka di dalamnya. Tapi kalau conditional formatting ini gimana formatnya, gimana style-style yang ada di sana, entah warna merah, warna biru, atau ada underline, atau ada ada italic dan lain-lainnya seperti itu. Jadi ini lebih ketampilan kalau conditional formatting dengan perintah yang kita inginkan seperti itu. Ya, contoh contoh kecilnya kayak misalnya kita mau melihat suatu data. Nah, mana data-data yang di bawah 50. Nah, yang 50 itu diberi warna merah seperti itu secara otomatis kayak gitu. Itu contoh kecilnya. Nah, untuk cara lengkapnya di dalam Excel sendiri itu conditional formatting berada di ribbon home di bagian style ya. Di menu home di bagian style, yaitu conditional formatting, dan tampillah sebanyak ini. Untuk perintahnya itu ada 5 secara summary-nya, dan 3 ini cara pengeditannya ya. Nah, kita mulai aja. Di dalam file ini diberikan suatu data ya, yaitu data penghasilan ataupun gaji semua gaji karyawan dalam setahun. Nah, ada namanya siapa, kemudian ada tanggal masuk kerjanya, kapan, kemudian penghasilannya kapan kayak gitu. Penghasilannya berapa selama setahun, dan performance mereka itu di di dihitung itu seperti ini. Ada yang 86%. Nah, ini skalanya kalau persen kan 100. Nah, ini performance mereka ataupun mungkin KPI dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kita coba aja di dalam conditional formatting. Pertama yaitu highlight cells rules. Highlight cells rules ini untuk melakukan formatting di satu sel seperti itu. Kenapa harus diformatting? Karena ada kondisi yang kita inginkan. Apa kondisinya? Itu seperti misalnya greater than satu ini, yaitu bila lebih besar. Misalnya kita ambil contohnya di bagian ini ya, teman-teman. Nah, kita blok dulu. Nah, kalau greater than, kita mau lebih besar dari batas gaji ini 90. Nah, kita klik aja. Kita klik, kemudian ini kita buat, kalau ini kan 98,7. Kita coba di sini. Nah, mana yang lebih besar dari 90 juta. Dan ketika perintahnya true, maka formatnya seperti ini, like red kayak gitu. Selnya warna merah dan tulisannya warna merah gelap, dan lain-lainnya. Ini secara defaultnya ada, dan bisa di custom seperti kuning untuk fillnya, kemudian fontnya entah warna apa gitu, warna hitam dan lain-lainnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini ketika kita menginginkan greater than. Nah, ketika kita melihat ataupun sudah membuat conditional formatting, untuk melakukan editingnya di bagian sini, yaitu manage rules. Nah, manage rules ini kelihatan sel ini mengandung conditional formatting apa aja, yaitu ini cuma satu ini kayak gitu. Untuk melakukan editnya kita bisa klik edit rule seperti ini, dan lainnya ini lebih lengkap. Kemudian kalau mau kita hapus ini, kita coba hapus. Nah,
Atau buat yang baru lagi kita bisa lewat sini juga bisa, lewat sini juga bisa, sama aja. Oke. Nah, itu dia. Coba kita delete dulu. Oke. Kemudian kita coba lagi list then. List then lebih kecil dari. Nah, kita coba lebih kecil dari 90. Ini ya, kayak gitu. Nah, itu kalau list then. Nah, ini secara ininya ya. Tapi kalau secara lengkapnya bisa di sini ya, langsung aja. Cell value-nya di sini, reader then-nya atau less than apa? Less than 90. Nah, formatnya seperti apa yang kita inginkan, kuning fill-nya. Nah, kita bisa buat kuning. Nah, jadi kuning. Nah, kemudian kita coba, nah, nih. Nah, selain cell value ataupun nilai di dalam ini, bisa kita juga buat berdasarkan teks yang ada di dalamnya. Misal teks yang di dalamnya, nah, ketika teks kan nggak bisa greater dan lain-lainnya, dia lebih ke containing, kayak misalnya kala. Kalau kita buat containing kala, terus kita klik untuk yang kita blok ini di sini, nanti kalanya bakal warna kuning gitu. Coba kita coba. Ini kalau di bagian sini, di bagian sini ya. Nah, text content ini lebih ke shortcutnya aja kayak gitu. Tapi ini lebih ke detailnya. Specific text kala gitu. Nah, gitu. Coba kita, itu perlu petik dua nggak ya? Oh, nggak perlu petik dua guys. Nah, nggak perlu petik dua. Oke gitu ya kalau containing. Nah, selain containing nih, nanti ada equal to. Kalau equal to ini sama dengan ya, misalnya sama dengan berapa, sama dengan 8,2 juta, inilah yang di formatnya karena kondisinya true. Kalau text dan containing yang tadi kala tadi, kemudian date occurring ini ya, yaitu kita coba di bagian sini, date occurring kita blok, kemudian date occurring yaitu sel yang memiliki tanggal, misalnya yesterday. Kalau ini kan sekarang today-nya di tanggal 22 ya. Kalau di sini ada tanggal 21 bulan 2 tahun 2022, itu akan bernilai true kayak gitu. Kita ambil aja yang sekarang ya, misalnya last this month, berarti ini bulan 2 nih ya, 2022 ya. Ketika dia bernilai true dan terformat seperti ini, cuman ini aja. Ini 2021 bulan 1 nggak termasuk kayak gitu. This month kayak gitu. Itu contohnya. Untuk highlight seperti ini. Kemudian untuk duplikat ya. Di bagian duplikat itu kalau ada yang double, misalnya kita ada double nggak ya? Nah, coba kita di sini. Kita mau tahu ada yang double, duplicate value. Nah, yang double mana aja, yaitu di sini akan bernilai merah. Itu 8888 itu. Kalau mencari apa data yang double, ini berguna untuk kalau ada suatu subset data ya, misalnya saya data-data mentah mau kita hilangkan yang double, bisa dilihat dari sini gitu. Kayak gitu. Dan untuk menghilangkannya ada fitur tersendiri ya, mungkin nggak dijelaskan di sini, yaitu di data remove duplicate seperti itu. Itu untuk highlight cell rules ya, highlight cell rule. Kemudian yang kedua yaitu top bottom rules. Top bottom rules ini yaitu memformat sel-sel yang bernilai berupa rankingan ya, rankingan entah 10 besar, 10 bawah, top 10%, 10% di atas rata-rata, dan lain-lainnya seperti itu. Misalnya ini top 10 item, nah item inilah dia kan. Nah, jadi dia bernilai true. Kalau mau di custom seperti ini gitu. Kayak gitu ya. Itu untuk yang untuk penjelasannya. Untuk ini kan top 10 item berarti
10 besar. Nah, kalau mau 5 besar juga bisa, kita buat sini 5 besar. Hmm. Eh, top 5 besar ya. Tadi formatnya harusnya ini, harus di format 5. Nah, top 5. Ini berdasarkan 5 ya kan. Kalau persen bisa 10% dan lain-lainnya. Tentu ini lebih detail Morse. Kalau persen kita select aja di sini. Berarti 10% dari banyaknya data yang diselect. Kayak gitu. Jangan lupa formatnya apa gitu. Oke, kemudian untuk data bar itu lebih kepada progress ya, lebih kepada progress dari nilai di sel itu. Kayak misalnya data barnya itu seperti ini, kita ingin lebih lebih gampang melihat progresnya kayak 86% ini lebih. Nanti kalau mau yang paling kecil kita bisa lihat secara visual, oh ini paling kecil kayak gitu. Sebelumnya kita hapus ya, kita hapus formatting yang ada kuning-kuning ini ya di bagian ini. Cara ngapusnya gimana? Coba tadi udah disampaikan, jadi di bagian manage rules ya. Nah, mana yang mau kita hapus kayak ini, manage rules kayak gitu. Oke, itu data bar. Nah, kemudian untuk solid fill ini bagian ini ya, dia nggak ada gradiennya. Kalau gradien ini kan lebih ke misalnya dari biru ke putih kayak gini kan, biru ke putih kan. Nah, kalau solid ini lebih ke flat. Opacity-nya tetap ya, opacity seperti itu. Data bar, dan untuk rules-nya seperti ini, bisa show bar only. Show bar only itu berarti nggak ada value-nya, nggak ada labelnya, jadi cuman progress-nya aja gitu. Data barnya kemudian untuk minimumnya bisa kita atur sendiri ya, kalau secara otomatis itu 0 sampai 100. Nah, kalau secara manual bisa kita buat misalnya numbernya tadi dari 0 awalnya, terus kalau 50 itu udah maksimal kali, nah bisa kita buat di sini. Nah, jadi yang 50 pun dia udah 100%, maksudnya udah full lah, full progressnya. Nah, ini bisa diatur dengan conditional formatting. Kalau color scale itu lebih ke ini, kita hapus dulu semua ya. Dengan cara manage rules, bisa dari sini, bisa dari sini, terus ini kalau clear rules from select picture berarti cuma sel-sel yang kita select aja. Tapi kalau ini untuk semua sheet ini, karena ini kita mau semua sheet ini, kita ini kayak gitu ya. Oke, sekarang itu habis bar, sekarang color cell. Kalau color cell itu nggak hanya satu sel dibandingkannya, tapi beberapa sel. Nah, jadi kayak gini, misalnya gini. Nah, jadi dari nilai terendah atau nilai kecil itu lebih 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 meningkat kepekatan warnanya kayak gitu. Jadi 86 ini kayaknya merah ke hijau ya, merah ke hijau. Jadi terdegradasi dia. Nah, untuk secara pastinya bisa kita atur rulesnya di bagian sini. Bisa kita buat skala 2 warna, bisa 3 warna. Nah, kayak gitu. Nah, kalau data bar ini yang fungsi yang tadi sebelumnya ya, kayak gitu. Icon set itu nanti. Tuh, seperti itu. Untuk color skill ya. Kemudian untuk icon set ini yaitu kita hapus dulu ya. Kemudian untuk icon set sendiri ini merupakan suatu apa ya, yaitu label di dalam sel itu untuk melihat trennya, lebih ke label ataupun tanda-tandanya seperti tren ini naik, turun, stagnan kayak gini dan lain-lainnya, atau merah. Biasanya ini kalau ada kelihatan ada mau menampilkan progres kayak gini, checklist, silang dan lain-lainnya, ataupun kayak gini berarti ada penuhan dan lain-lainnya. Ini bisa kita lihat, ataupun
ada yang merah, kuning, hijau. Mungkin ini ada yang performanya rendah atau apa, ataupun mungkin pengumpulan submit datanya telat dan lain-lain, di tanggal telat kapan dan lain-lainnya, itu bisa diimplementasikan kayak gitu. Kita contoh di bagian rating ya, rating itu ya. Tapi kalau secara pastinya bisa kita buat di sini. Nah, misalnya rating. Kalau rating nggak kelihatan ya, kita buat yang ini aja. Nah, ini dia. Nah, kita buat 3 aja lah, jangan banyak kali lah ya. 3 ya. Jadi kita buat kalau merah itu di bawah 40 ya. 0 sampai 40. Kalau yang kuning itu 40 sampai 80. Dan yang hijau itu 80 sampai 100. Nah, kita buat di sini. Kita buat nah, dia bernilai hijau. Inilah namanya kondisional. Jika dia bernilai hijau, ketika nilai yang di dalam ini yaitu lebih hijau kan 80 sampai 100 kan, lebih besar atau sama dengan 80 kayak gitu. Ini number 80. Oke. Kemudian kuning tadi kan 40 sampai 80. Nah, kita buat ini berarti nilainya itu lebih lebih kecil dari 80 dan lebih besar dari 40 kayak gitu. Pindahkan dulu baru terkoreksi dia. Nah, kayak gitu. Udah. Ini kita buat number. Ini jangan lupa. Oke, nah kayak gini udah. Berarti 0, 40, 80, 100 itu dia. Akan icon seperti ini. Kita klik dan lain-lainnya. Nah, seperti ini dia. 50 gara-gara 40, 80. Wah, ini 90 ya. 80 sampai 100 kayak gitu performance-nya. Itu untuk icon set. Nah, itu bisa di setting-setting di bagian sini nih, paling banyak nih. Kalau ini reverse tadi kan, ini yang kebalikannya kalau mau dibuat. Jadi merah tadi kan, ini hijau. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Untuk yang lainnya dan yang lainnya. Nah, setelah dari itu kita hapus dulu. Nah, oke. Setelah itu udah color icon sheet, kita masuk ke dalam ini ya, yang lebih detailnya ini. Nah, selain itu di sini ada yang lebih detailnya seperti ini. Format pertama yaitu format cell berdasarkan value. Ini itu yang tadi dari scale, data bar, icon set. Nah, kemudian format cell value ini yang paling awal tadi ya, yang ada between, greater than, dan lainnya. Ini udah selesai tadi kita. Kemudian untuk format only, yaitu tadi ada top, lebih ke ranking dan lain-lainnya. Kemudian ini format only value, ketika ini ini tadi yang ada rata-rata, sama kayak rankingan ya, di atas rata-rata terhadap sel-sel yang di select dan lain-lainnya. Kemudian ini unique or duplicate. Kalau duplicate tadi yang sama nilainya, kalau di unique itu yang nggak sama, yang cuma satu kayak gitu. Jadi ya. Kemudian ini yang cukup yang unik juga ini, yaitu menggunakan formula untuk menentukan mana sel yang diformat, mana sel dari formula yang kita buat itu merupakan informasi mana sel yang kita buat kayak gitu. Nah, kita buat yaitu misalnya gini, kita mau ngeformat 88, mau ngeformat sel, kalau sel kalau si kala ini penghasilannya lebih kurang dari 90 juta per tahun. Nah, tapi yang di format sel itu bukan di sel ini, tapi mau di sel sini. Jadi kan kayak gitu dia. Jadi yang formulanya ditentukan dari nilai ini. Nih, formula dari nilai ini, tapi yang diformat ini. Kayak gitu.
kita coba aja, coba langsung format value where there this formula is true. Berarti untuk formula ini jangan di ini ya, jangan di absolute kan, kemudian lebih besar dari ini, maka true ya. Ketika true dia kuning. Oke. Maka kita oke kan. Nah, kemudian kita lihat itu akan diaplikasikan atau di format sel yang mana. Di sini F4. Nah, bukan kan, kita maunya ini. Kita buat di bagian ini. Kayak gitu. Nah, karena kita kan mau lebih besar, tapi dia nggak lebih besar ya kan, makanya nggak kuning dia. Coba kita buat 90. Kalau kuning, nah kita lihat 90 nggak kuning dia ya. Kenapa dia kayak gitu? Karena C6, kok C6 ya? Oh, C6 ini bukan C2, C5 tadi kan. C5. Nah, kuning dia kan. Karena ini lebih besar dari ini. Nah, kalau mau yang mau ke bawahnya juga di format, berarti di sini coba kita kopikan, bisa apa enggak? Copy kan. Nah, kita kopikan bisa ya. Nah, sama ya. Untuk menentukannya bisa tadi kita ambil rumusnya dulu ya. Benar apa enggak? True dia kuning. Nah, ini ya. Ya, kalau false enggak terformat ya, benar ya. Kayak gitu. Dan perlu diperhatikan ya, teman-teman. Tadi yang kita kopikan dari sini, kemudian kita paste di sini, itu bisa terformatkan. Dan dia mengacu kepada sel yang di sini ya. Gara-gara kita nggak kita buat absolute. Karena tadi kan kita kalau buat di sini tadi sistem membuatnya absolute ya. Kayak applies. Ini ya. Formatnya kayak gini. Nah, dia cuma di C5 aja, kemudian lebih besar dari 90. Berarti dia nanti kalau kita copy ke sel lainnya tetap dia C5. Coba kita buat oke. Apply-nya ke E5, oke, betul. Kemudian kita copy, apakah dia kuning? Nah, kuning juga, walaupun ini nggak true kan, 86 lebih kecil dari 90. Kita nyarinya yang lebih besar. Kenapa? Coba kita lihat. Karena rumusnya itu aplikasinya E6. Karena rumusnya itu ini C5 lebih besar, C5 bukan C6, makanya kita manage ini formulanya jangan dikunci yang ini ya. Nah, jangan dikunci ya absolutnya. Jadi kalau kita copy ke bawah bisa copy ya. Oke gitu ya, kayak gitu. Itu tadi untuk yang use formula to determine which cell to format, kayak gitu. Itu yang bisa disampaikan ya dari berbagai fitur-fitur di sini, dan ini berguna untuk secara visualisasi. Karena ini juga dia mengikuti value di sini. Kalau value-nya berubah, dia otomatis berubah. Kayak ini misalnya ini jadi 80 juta. Nah, langsung dia berubah tanpa otomatis. Nah, ini berguna secara fleksibel ya, agar kita nggak terlalu terus-terusan melakukan format secara manual, tapi secara otomatis. Selagi perintah kita melaksanakan true kayak gitu. Itu untuk conditional formatting dan lain-lainnya. Dan juga ini ada yang mau disampaikan juga, yaitu ketika manage rules. Ini kebetulan rulesnya satu ya. Coba kita kopikan sini. Nah, kita buat top
stop 80, lebih besar dari 80. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kan jadi timpa-timpa dia kan. Nah, untuk melakukan untuk manage mana perintah yang mau eh, di digunakan, kayak misalnya ini kan yang tadi kalau true jadi kuning, tapi gara tertimpa ini jadi merah. Nah, untuk pengaturannya itu di bagian di sini. Nah, mana yang mau duluan? Mana yang mau diutamakan? Di sini diutamakan merah. Merah diutamakan. Kalau kalau merah diutamakan, makanya dia di atas ini peringkat ataupun urutannya itu di sini, kayak itu. Kalau coba kita stop. Nah, kayak gitu ya. Nah, tadi, nah kalau ini berarti kalau jika dia true maka stop if true. Kalau dia udah melakukan ini dan dia udah melakukan ini dan ini bernilai true, dia nggak melanjutkan ke format conditional formatting di bagian ini, kayak gitu, berhenti dia kayak gitu ya. Jadi nggak kuning lagi, ini kan karena tertimpa ya jadi kuning dia. Dan ini berlaku tiap sel, bukan gara-gara ini udah true ini nggak ikut. Ini berlaku di sel itu sendiri ya gitu. Kayak gitu ya. Ini bisa kita ini juga ya. Kita explore. Nah, kayak gini kita coba ini kita atur atas bawahnya kayak gitu. Nah, kita coba yang tadi kan kita buat yang tadi lah ya. Tuh. Nah, kalau dia kuning dia nggak ada data bar lagi kayak gitu. Kayak gini lah. Nah, dia nggak milih data bar lagi kan gara-gara dia udah true. Nah, kalau kita buka walaupun kuning dia masih juga meriksa data ini, coba. Nah, walaupun dia kuning dia tetap melaksanakan perintah keduanya kayak gitu. Itu yang mau disampaikan kayak gitu. Itu ya. Oke, mungkin itu aja dari conditional formatting. Semoga dapat kalian implementasikan, karena cara ini kan hanya tools semata, tapi yang untuk menggerakkannya ataupun mengimplementasikannya juga dari pikiran kita, sehingga itu dapat mempermudah pekerjaan kita, mana yang mau kita pilih, terus mana yang mau kita pilih kayak gitu. Mungkin itu aja, semoga dapat berguna dan semoga dapat diimplementasikan. Kalau kalian suka dengan video ini bisa coba kalian likes dan bisa kalian berikan komentar ataupun saran di dalam kolom komentar. Dan kalau kalian mau ataupun mendukung untuk di channel ini, bisa kalian klik subscribe ya teman-teman. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.